Tugas dari Financial Suite, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kalau hal terjadi kebakaran ataupun gempa bumi. Saat ini kita berada di Gedung Geraha CIMB Niaga, tepatnya di lantai B1. Ruangan ini dilengkapi dengan satu adalah smoke detector dan water sprinkler, di mana bila terjadi pengasapan yang cukup panas, maka secara otomatis tersambung oleh control room yang akan memberikan sinyal bahwa terjadi sesuatu, entah itu kebakaran ataupun api yang cukup besar ataupun di sekitar ruangan yang kita ada sekarang. Baik, yang pertama adalah apabila terjadi kebakaran, secara otomatis alarm akan berbunyi langsung direct dari tim gedung. Satu pintu keluar adalah berada di sebelah kanan saya atau sebelah kiri ibu bapak, menuju ke evakuasi ke lobby area dan meeting point. Kanker. Begitu berat penderitaannya sampai-sampai harus mengakhiri hidupnya. Pengidap penyakit kanker tidak hanya menderita rasa sakit saja, tapi juga menimbulkan rasa stres dan depresi yang berkepanjangan sampai mengganggu kesejahteraan secara umum. Memang tidak sedikit pula mereka yang survive dan bebas dari penyakit kanker dan dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman. Tentunya bagi kita yang masih sehat seperti ini, tidak ingin mengalami penderitaan yang pernah dialami oleh saudara-saudara kita, baik yang survive maupun yang meninggal dunia. Tumor jinak adalah pertumbuhan sel secara berlebihan dalam suatu jaringan dan membentuk benjolan. Jadi bukan benjolan yang normal ya, kalau hidung itu kan normal ya, jadi itu bukan tumor kalau itu. Kalau ada benjolan yang tidak normal, dia sel-sel yang ngumpul membentuk benjolan, itu disebut tumor. Tumor jinak ya. Kalau tumor jinak ini beberapa contohnya, misalnya yang sebelah sini mohon maaf ya kalau saya langsung ada contohnya, kayak nanti boleh ke depan Pak. Ya, ini maaf yang sebelah kiri ini gambar payudara wanita, juga ada tumor jinak di dalamnya. Ini ada kayaknya ada contoh satu nanti boleh. Ini timbunan lemak di kulit ya, jadi namanya lipoma biasanya itu tumor jinak. Kemudian ini hemangioma, ini tumor jinak juga tapi di kandungan, di rahim. Ini sudah gratis suntik vitamin C plus kolagen ya Pak ya. Jadi cancer ini memang perubahan genetik ya. Jadi kalau sel dalam tubuh kita manusia ini ada punya sel, dia akan bereplikasi, berkembang terus. Darah merah kita contohnya ya, contohnya darah merah kita. Dia juga punya waktu 120 hari. Setelah 120 hari dia harus dibongkar, ganti lagi yang baru karena untuk regenerasi namanya. Kulit kita juga begitu, kulit, organ-organ dalam semuanya beregenerasi. Ini disebut sebagai siklus sel. Jadi sel-sel itu kalau dia mau membelah, mau berkembang dan sebagainya, dia harus lewat ini. Muter dari satu pabrik, kemudian jadilah produknya, itu sel tadi. Nah, tetapi kalau di dalam perjalanannya, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ini pabrik sel namanya, ada kesalahan di dalam programnya. Komputer Bapak Ibu kalau ada kesalahan, maka ada runtutannya akan salah. Itu disebut sebagai gangguan dari genetik. Nah, ini dia contohnya. Jadi harusnya di dalam siklus sel tadi itu ada yang kamera ini, namanya checkpoint. Ada yang membatasi, ada yang mengawasi, ada polisi, ada satpamnya, harusnya. Tapi kalau itu lewat, tertembus oleh tadi sel-sel yang rusak tadi, oleh genetik yang rusak tadi, maka akan terjadi sel-sel yang abnormal. Jadi ada kegagalan dalam repair mekanismenya. Nah, jadi yang terbentuk justru adalah sel-sel rusak terus menerus. Nah, kalau pencegahan cuma ada dua saja.
apakah dia yang bisa dicegah, non preventable, atau yang tidak bisa dirubah, ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau yang dia tidak bisa dirubah atau tidak bisa dimanipulasi, di sini tentu saja adalah genetik. Jadi si orang ini ternyata memang sudah punya bakatnya dari dulu, atau kemudian ras, umur dan jenis kelamin. Tapi kalau yang ini, kita jelas bisa merubahnya. Ya, ini kan pola hidup kita sehari-hari. Pola hidup, pola makan, stres, olahraga dan sebagainya, serta lingkungan sendiri. Nah, kita lihat di sini nantinya ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu tujuannya, niatnya untuk menghindari ketemu saya di Dermais tadi, maka kita akan bicara di 2 poin ini. Satu adalah prediktif, kedua adalah screening. Prediktif itu bagaimana? Prediktif adalah yang berkaitan dengan yang tidak bisa dirubah tadi, yaitu ini, genetic testing. Kira-kira nih orang punya bakat nggak nih? Punya bakat melukis nggak nih orang? Karena kita bisa loh melihat dari genetiknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar nih ada anak yang tes bakat gitu ya, ini sama. Cuma ini di genetiknya kita baru bicara. Si A ini punya bakat untuk kanker ini, si B punya bakat untuk kanker ini. Nanti kita bisa lihat itu dari situ. Kalau orang tuanya, saudaranya punya sakit kanker, maka kita bisa coba cek yang ini, genetic testing. Di Indonesia sudah ada. Kalau dulu kita memang harus kirim ke Singapura atau ke Amerika. Tapi di Indonesia ini sudah ada di bawah provinsi. Balik lagi kepada hadirin yang pada datang pada hari ini. Nomor 1. Nomor 1. Kalau udah sekian senti itu biasanya harus dioperasi gitu kan malas ya, operasi ada yang mau nggak? Malas kan? Saya malas. Tapi saya datang ke dokter lain lagi, dokter kandungan yang lain, coba-coba nanya. Tapi itu akhirnya 1,5 tahun saya diemin karena saya nggak mau dioperasi. Kalau itu bilangnya kista gitu. Ya memang belum bisa ditentuin ya dok, kista atau kanker sebelum diambil ya. Nah, 1,5 tahun kemudian udah sakit. Saya ke dokter aja saya udah nggak bisa dilurusin kakinya. Tiduran tuh harus begini gitu, karena rasanya udah sakit. Nah, ketika itu baru deh di observasi, ya udah ini harus dioperasi. Soalnya yang dokter yang dulu bilangnya, saya nanyakan kalau kista jadi kanker kemungkinannya berapa persen dok? 1 dibanding 7. Amalnya masih jauh, 1 banding 7. Ternyata saya yang satunya. Dokter yang terakhir saya ketemu, ini your life kan, nggak bisa ditunda gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa sharing. Saya ingin banget, saya ingin semuanya itu tadi deteksi ini jangan sampai saya banyak nyusahin orang kan, nganterin ke rumah sakit. Saya sekarang kalau dihitung udah 26 kan tahun yang lalu saya teman-teman saya cewek-cewek tuh udah saya bilang periksa sering ada yang iya ada yang enggak. Sejak itu dok 3 teman saya kena ovarium juga, sekarang udah nggak ada semua dok.